Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang siswa dan siswi generasi terbaik. Semoga selalu sukses dimanapun berada. Amin. Di video ini akan kami sampaikan sekilas materi PAI kelas 11 tentang berani hidup jujur. Bagaimana materinya? Berikut ulasannya. Oke, di sini bisa dilihat ya, ada bagan. Judulnya adalah Berani Hidup Jujur. Di sini akan kita bahas yang pertama tentang pentingnya berani, kemudian pentingnya jujur, keutamaan berani, keutamaan jujur, keutamaan berani membela kebenaran dan kejujuran dengan menjauhi perilaku penakut dan dusta, dan harapannya kita semua bisa hidup nyaman dengan kejujuran. Oke, selanjutnya untuk kompetensi dasarnya. Di sini KD yang pertama, KD 3.5, menganalisis makna syaja'ah atau berani membela kebenaran dalam mewujudkan kejujuran. Kemudian KD yang kedua, KD 4.5, diharapkan siswa mampu menyajikan kaitan antara syaja'ah, berani membela kebenaran, dengan upaya mewujudkan kejujuran dalam kehidupan sehari-hari. Sikap jujur merupakan sikap positif yang harus dimiliki setiap orang. Namun pada saat sekarang, kejujuran merupakan hal yang mulai langka dan jarang dapat kita jumpai. Kejujuran dapat menunjukkan jalan kebaikan yang nantinya dapat membantu mengantarkan kita ke surga. Sikap jujur merupakan faktor terbesar tegaknya agama dan dunia. Kehidupan dunia akan hancur dan agama juga menjadi lemah di atas kebohongan, khianat, serta perbuatan curang. Kejujuran harus ditegakkan meskipun berat dan susah. Orang yang jujur akan menjadi mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala maupun di sisi manusia. Ungkapan tentang orang jujur akan hancur adalah ungkapan yang keliru. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyifatkan dirinya dengan kejujuran. Ini adalah bukti kesaktian jujur. Sekarang ini makin terbuka mata kita terhadap keunggulan perilaku jujur. Betapa banyak orang yang tidak jujur harus masuk penjara. Mengapa sikap jujur itu penting? Karena kejujuran dapat membuat hati kita nyaman dan tentram. Ketika kita berkata jujur, tidak akan ada ketakutan yang mengikuti atau bahkan kekhawatiran tentang terungkapnya sesuatu yang tidak kita katakan. Seseorang yang terbiasa berkata jujur akan merasa tidak nyaman saat dia berkata bohong, walau hanya sekali. Semoga kita mampu berbuat jujur dalam segala hal. Yakinlah Allah Subhanahu wa Ta'ala membela kita semua. Orang yang jujur pasti akan mujur atau beruntung. Kata jujur seolah-olah menjadi barang langka, bahkan hampir sirna. Lalu di manakah engkau, wahai jujur? Di setiap sudut kehidupan selalu saja tampak perilaku ketidakjujuran. Saat di sekolah, banyak peserta didik yang melakukan kebohongan, misalnya saat ulangan harian, ujian tengah semester, ujian akhir semester, maupun perilaku lain yang menampilkan ketidakjujuran. Pentingnya memiliki sifat syaja'ah. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada orang-orang yang beriman agar tidak menjadi penakut dan pengecut. Karena rasa takut dan pengecut akan membawa kegagalan dan kekalahan. Keberanian adalah tuntutan keimanan.
Iman kepada Allah mengajarkan kita menjadi orang-orang yang berani menghadapi beragam tantangan dalam hidup ini. Tantangan utama yang kita hadapi adalah memperjuangkan kebenaran, meskipun harus menghadapi berbagai rintangan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan dalam sabdanya, "Qulil haqqo walau kana murra." Artinya, katakanlah yang benar, walaupun itu pahit. Hadis riwayat Ahmad. Islam tidak menyukai orang-orang yang lemah atau penakut. Orang yang lemah atau penakut biasanya tidak berani untuk mempertahankan hidup sehingga gampang putus asa. Ketakutan itu diantaranya karena takut dikucilkan dari lingkungannya, takut karena berlainan sikap dengan banyak orang, atau takut untuk membela sebuah kebenaran dan keadilan. Keberanian dalam ajaran Islam disebut syaja'ah. Jadi syaja'ah menurut bahasa artinya berani. Sedangkan menurut istilah, syaja'ah adalah keteguhan hati, kekuatan pendirian untuk membela dan mempertahankan kebenaran secara jantan dan terpuji. Jadi, syaja'ah dapat diartikan keberanian yang berlandaskan kebenaran, dilakukan dengan penuh pertimbangan dan perhitungan untuk mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keberanian atau syaja'ah merupakan jalan untuk mewujudkan sebuah kemenangan dalam keimanan. Tidak boleh ada kata gentar dan takut bagi Muslim saat mengemban tugas bila ingin meraih kegemilangan. Semangat keimanan akan selalu menuntun mereka untuk tidak takut dan gentar sedikit pun. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Artinya, janganlah kamu bersikap lemah dan janganlah pula kamu bersedih hati, padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya jika kamu orang-orang yang beriman. Quran Surat Ali Imran ayat 139. Pentingnya memiliki sifat jujur. Nabi menganjurkan kita sebagai umatnya untuk selalu jujur. Kejujuran merupakan akhlak mulia yang akan mengarahkan pemiliknya kepada kebajikan. Sebagaimana dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW, an Abdillah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah. Al-hadis rawahu Muslim. Artinya, diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, beliau berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya jujur itu membawa kepada kebaikan dan kebaikan itu membawa ke surga. Dan seterusnya. Hadis riwayat Muslim. Sifat jujur merupakan tanda keislaman seseorang dan juga tanda kesempurnaan bagi si pemilik sifat tersebut. Pemilik kejujuran memiliki kedudukan yang tinggi di dunia dan akhirat. Dengan kejujurannya, seorang hamba akan mencapai derajat orang-orang yang mulia dan selamat dari segala keburukan. Dapat kita saksikan dalam kehidupan sehari-hari bahwa orang yang jujur akan dipermudah rezeki dan segala urusannya. Contoh yang perlu diteladani adalah kejujuran Nabi Muhammad SAW ketika beliau dipercaya oleh Siti Khadijah untuk membawa barang dagangan lebih banyak lagi. Selama membawa barang dagangan tersebut, beliau selalu menerapkan kejujuran. Kepada para pembelinya, beliau selalu berkata jujur tentang kondisi barang dagangan yang dijualnya. Sifat jujur yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW
selama berdagang, mendatangkan kemudahan dan keuntungan yang lebih besar. Apa yang dilakukan oleh Nabi adalah contoh dalam kehidupan sehari-hari tentang hikmah perilaku jujur. Sebaliknya, orang yang tidak jujur atau bohong akan dipersulit rezeki dan segala urusannya. Orang yang pernah berbohong akan terus berbohong karena untuk menutupi kebohongan yang diperbuat. Bersyukurlah bagi orang yang pernah berbohong, kemudian sadar dan mengakui kebohongannya itu, sehingga terputusnya mata rantai kebohongan. Kejujuran berbuah kepercayaan, sebaliknya dusta menjadikan orang lain tidak percaya. Jujur membuat hati kita tenang, sedangkan berbohong membuat hati menjadi was-was. Contoh, seorang siswa yang tidak jujur kepada orang tua dalam hal uang saku, pasti hati nuraninya tidak akan tenang apabila bertemu. Apabila orang tuanya mengetahui ketidakjujuran anaknya, maka runtuhlah kepercayaan terhadap anak tersebut. Kegundahan hati dan kekhawatiran yang bertumpuk-tumpuk beresiko menjadi penyakit. Menurut tempatnya, jujur dibagi menjadi 3. Yang pertama, jujur dalam niat atau kehendak atau hati, ya. Yang kedua, jujur dalam ucapan atau perkataan atau lisan. Yang ketiga, jujur dalam perbuatan. Sedangkan menurut objeknya, jujur itu ada 3 macam juga. Yang pertama, jujur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, jujur kepada orang lain. Dan yang ketiga, jujur kepada diri sendiri. Harus berani jujur. Pada pembahasan sebelumnya telah dijelaskan mengenai arti sebuah kejujuran. Kejujuran akan membawa kepada kebaikan dan kebaikan akan dapat membawa ke surga. Sebaliknya, betapa berbahayanya sebuah kebohongan. Kebohongan akan mengantarkan pelakunya tidak dipercaya oleh orang lain. Ketika seseorang sudah berani menutupi kebenaran, bahkan menyelewengkan kebenaran untuk tujuan jahat, ia telah melakukan kebohongan. Kebohongan yang dilakukannya itu telah membawa kepada apa yang dikhianatinya itu. Barang siapa berkhianat, niscaya pada hari kiamat dia akan datang membawa apa yang dikhianatkannya itu. Kemudian setiap orang akan diberi balasan yang sempurna sesuai dengan apa yang dilakukannya. Dan mereka tidak dizalimi. Quran Surat Ali Imran ayat 161. Akan datang kepada manusia tahun-tahun yang penuh dengan penipuan. Ketika itu pendusta dibenarkan, sedangkan orang yang jujur malah didustakan. Pengkhianat dipercaya, sedangkan orang yang amanah justru dianggap sebagai pengkhianat. Pada saat itu, Ruwaibidah berbicara. Ada sahabat yang bertanya, apa yang dimaksud dengan Ruwaibidah? Beliau menjawab, ya, orang bodoh yang turut campur dalam urusan masyarakat luas. Hadis riwayat Ibnu Majah. Oke, selanjutnya di sini ada beberapa hikmah yang dapat dipetik dari perilaku jujur. Bisa dilihat di sini nomor 1 sampai dengan nomor 5. Ya. Kemudian menerapkan perilaku mulia. Kita harus menanamkan kesadaran pada diri kita untuk selalu berani membela kebenaran dan berperilaku jujur, baik kepada Allah, orang lain maupun diri sendiri. Jika kita sudah bisa membiasakan berperilaku jujur, kita akan mendapatkan hikmah yang luar biasa dalam kehidupan sehari-hari. Kita harus menyadari dan mengetahui akibat dari kebohongan, sehingga kita bisa menjauhi sifat buruk tersebut. Contoh akibat dari kebohongan adalah hilangnya kepercayaan orang lain terhadap kita. Susah mendapatkan teman, bahkan tidak memiliki teman. Dan susah mendapat pekerjaan karena tidak dipercaya.
Berperilaku berani membela kebenaran dan jujur terkadang sangat pahit pada awalnya, tetapi buah manis akan didapat pada akhirnya. Perilaku berani membela kebenaran dan jujur dapat diterapkan dalam berbagai hal dalam kehidupan sehari-hari, baik di sekolah, di rumah, maupun di lingkungan masyarakat di mana kita tinggal. Berikut ini cara menerapkan perilaku berani membela kebenaran dan jujur. Oke, jujurlah, maka kamu akan untung di dunia dan mendapat pahala di akhirat. Nah, itu tadi sekilas penjelasan singkat materi PAI kelas 11 tentang berani hidup jujur. Oke, selanjutnya silahkan selesaikan tugas berikut, kemudian laporkan hasil tugasmu kepada guru PAI masing-masing. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada yang kurang pas. Jangan lupa subscribe channel ini biar tidak ketinggalan materi-materi selanjutnya. Jaga kesehatan, pakai masker, dan jangan lupa cuci tangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.